Mukhalafatu lil hawadits dan qidam dikatakan bid'ah. Pertanyaannya, sumbernya sebetulnya dari mana yang selama ini sampai ke kami sifat-sifat 20 mungkin ya, sifat-sifat 20. Jadi begini, ada namanya akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapakah Abul Hasan Al-Asy'ari? Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah orang yang melewati 3 jenjang dalam hidupnya. Antum tahu Abul Hasan Al-Asy'ari itu dijadikan anak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i adalah dedengkot Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Dia menikah dengan ibu kandungnya Abul Hasan. Jadi yang miara Abul Hasan dari kecil ini seorang dedengkot Mu'tazilah. Maka marhalah pertama dari kehidupan Abul Hasan adalah dia terkontaminasi dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah itu dalam bab sifat, dia menafikan sifat-sifat Allah dan hanya menetapkan nama. Jadi nama kosong, nama nggak pakai sifat. Alim bila ilm, sami' bila sama' dan seterusnya tadi. Kemudian dia mulai berinteraksi dengan ahlu sunnah, tapi dia belum benar-benar pindah ke ahlu sunnah. Dia mulai tersadarkan dengan bid'ahnya Mu'tazilah dan dia berusaha untuk membantah Mu'tazilah, tapi tidak menggunakan metodologi ahlu sunnah, tapi menggunakan metodologi ilmu kalam, ya mirip dengan filsafat, sehingga terjadi kontradiksi pada konsep pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari pada periode yang kedua ini. Dan sayangnya ini yang lebih populer, ini yang kemudian dijadikan sebagai akidah yang dianggap representasinya ahlu sunnah wal jamaah, padahal bukan. Karena ada konsep yang sangat mendasar sekali yang membedakan antara ahlu sunnah dengan Asy'ariyah. Intinya adalah Asy'ariyah ini mengedepankan logika, akal, dan menomorduakan dalil. Mereka akan terima dalil kalau mereka bisa cerna dengan akal. Ini masalah utamanya di sini. Kalau nggak bisa, mereka akan mengkonsep menurut akal mereka, dan konsep mereka itu jelimet sekali. Mukhalafatul lil hawadits itu antum tanyakan kepada orang yang mengajarkan ini, antum akan bingung dengan penjelasannya. Rumit sekali, sulit difahami. Karena emang bukan dari sunnah, bukan dari Quran, dari filsafat itu dikembangkan. Dan sayangnya ini yang dijadikan sebagai akidah resmi di banyak negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim, termasuk di Indonesia. Saya dulu waktu SD juga belajarnya ini. Tapi setelah saya belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, alias akidah salaf, baru ketahuan, wah ternyata banyak errornya juga ini konsep ini. Kenapa cuma 20 sifatnya? Sifat Allah banyak. Setiap nama mengandung sifat. Kok cuma 20 yang diterima? Yang lain-lain bagaimana? Dan kenapa kok yang ini diterima sebagai sifat? Misalnya apa? Wujud, al-qidam, al-baqa, al-mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu binafsihi. Apalagi? Wahdaniyah terus dan lain-lain. Thayyib. Sudah semuanya aja kita tetapkan sifat-sifatnya. Kenapa pilih-pilih? Karena begini, yang sebagian yang kita tetapkan sebagai sifat wajib ini, akal kita mengharuskan Allah punya sifat itu. Lah yang lain kenapa menurut akal Anda? Mustahil bagi Allah. Yang apa yang mustahil? Apa yang mustahil coba? Masalahnya gini, akal kita itu nisbi. Tidak sama akal ana dengan akal antum. Tiap kepala ini punya daya nalar sendiri-sendiri. Kalau akal manusia dijadikan sebagai tolok ukur, akhirnya versinya banyak banget. Yang dianggap masuk akal oleh sebagian orang, dianggap tidak masuk akal oleh orang lain. Contoh, gampang aja, di masa yang sama, peristiwa Isra masuk akal menurut Abu Jahal, dan dedengkot-dedengkot orang kafir masuk akal? Enggak. Menurut Abu Bakar masuk akal. Lah kenapa jadikan akal sebagai tolok ukur? Sudah, tolok ukurnya dalil saja.
Kalau akal nggak bisa mencerna, memang itulah konsep keimanan. Jangan semua konsep keimanan suruh paham. Gampang kan akidah Ahlus Sunnah? Nggak susah kan? Gitu loh. Jadi yang pencetuskan sumbernya dari itu, dari filsafat, dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam itu mulai meracuni akidah kaum muslimin seiring dengan diterjemahannya kitab-kitab filsafat Yunani. Itu di masa Daulah Abbasiyah itu marak sekali itu. Penerjemahan kitab-kitab Yunani itu yang menjadi pencetus lahirnya akidah-akidah yang menyimpang ini. Jadi bid'ah itu terjadi dalam perkara akidah juga. Bukan hanya amaliyah, tapi ada bid'ah dalam akidah. Bid'ah Qadariyah, bid'ah Jabriyah, bid'ah Mu'tazilah, Khawarij, Rafidhah. Itu mulai dari akidah, nanti akhirnya melahirkan ritual-ritual yang bid'ah juga.